Tuhan, kami mencoba untuk meneduhkan akan hati kami. Dan kami bersyukur oleh karena Engkau menganugerahkan kepada kami berbagai hal yang sangat indah. Termasuk musik dengan angklung yang baru saja kami dengar. Tuhan, kami bersyukur oleh karena melalui musik kami boleh mengekspresikan akan perasaan yang begitu kaya, Tuhan. Dan kami boleh menyembah Engkau bahkan melalui alat-alat seperti ini. Mungkin banyak di antara kami yang datang di dalam ibadat ini dengan beban-beban secara pribadi, Tuhan, yang kami tidak tahu. Tetapi Tuhan, seringkali persoalan dalam hidup kami itu menyitakan seluruh kemampuan kami untuk mengucap syukur kepadamu. Lebih banyak waktu kami berpikir negatif dan kami berkeluh kesah. Barangkali oleh karena penyakit yang diderita oleh anggota di dalam rumah tangga kami. Barangkali juga oleh karena masalah-masalah di dalam rumah tangga yang tidak terselesaikan. Barangkali oleh karena hubungan suami istri yang sudah menjadi begitu hambar. Barangkali juga oleh karena masalah-masalah finansial. Dan kami sedang struggle, bergumul banyak. Tuhan, jikalau kami diizinkan untuk berkumpul di rumah-Mu pada pagi hari ini, secara khusus Tuhan kami ingin mempersembahkan seluruh rangkaian ibadat ini hanya untuk-Mu. Ampuni kami yang tidak sempurna di dalam mempersembahkan hati dan pikiran kami. Tolong kami Tuhan, supaya seluruh ibadat ini diperkenan oleh Tuhan. Dan sekarang pada saat kami secara khusus diajak untuk memikirkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami dengan leluasa, sehingga kami juga boleh meresponi dengan baik. Dan apa yang kami akan dengar dan kami pikirkan biarlah menjadi hal-hal memang yang Engkau kehendaki untuk melengkapi akan hidup kami. Tolong kami semua Tuhan, oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, kita di dalam gereja ini mungkin sedang dalam rangkaian membicarakan mengenai the 7 deadly sin. Itu 7 dosa maut. Ya. Dan yang diberikan kepada saya, kepada kita untuk direnungkan, itu salah satu dari 7 dosa tersebut, yaitu dosa lust, nafsu yang secara khusus dikaitkan dengan nafsu seksual. Jadi ini merupakan bagian daripada the 7 deadly sin. Dan 7 dosa maut ini anehnya hampir semuanya tidak pernah kita secara khusus itu coba selesaikan. Barangkali sampai nanti kita mati, tidak pernah diselesaikan. Satu pun, aneh sekali. Iblis itu tahu sekali, saudara. Dosa pride misalnya, kesombongan. Terus menerus hadir di dalam diri kita. Memang ada orang yang mempunyai modal untuk sombong lebih banyak. Orang kaya hampir semuanya sombong sekali, saudara. Sehingga Yesus pernah mengingatkan, sulit sekali ya bagi orang kaya itu masuk ke dalam surga. Oleh karena apa? Lebih mudah seekor unta itu masuk dalam lubang jarum. Bayangin ya. Oleh karena apa? Oleh karena sudah self-satisfied. Semuanya hampir yang dia inginkan dia dapat. Orang-orang yang cakap wajahnya, yang ganteng dan cantik, hampir tidak ada yang rendah hati. Saudara. Kemana-mana ingin supaya orang memuji dan mengagumi dia. Pemain-pemain musik, hampir semuanya orang-orang sombong. Saudara. Jadi siapa sebetulnya bisa membebaskan diri dari kesombongan? Bahkan hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang mampu
hampir tidak pernah melepaskan diri dari kesombongan. Jadi dosa ini berakar begitu rupanya. Dan tidak pernah secara khusus kita dealing untuk menyelesaikannya oleh karena ya semua orang sama. Jadi kita tidak merasa guilty oleh karena sombong. Tidak merasa guilty oleh karena kita malas. Tidak merasa guilty oleh karena kita itu tamak dan sebagainya. Tidak merasa guilty oleh karena kita envious atau cemburu melihat orang lain. Dan ini masalahnya. Sehingga saya berpikir ya semalam itu. Jadi apa gunanya sebetulnya kita membicarakan sexual lust di dalam konteks khotbah? Jarang sekali ya. Saya hampir tidak pernah diminta khotbah kok mengenai seks. Gitu. Kalau ceramah sering. Ya mungkin keuntungannya kalau di dalam konteks kebaktian seperti ini. Itu lebih banyak orang yang biasanya pasif. Tidak mau ikut seminar, tidak mau ikut ceramah. Sekarang hadir di sini. Ya terpaksa. Ya kan berpikir mengenai masalah seksualitas dalam hubungan dengan Alkitab ini. Cuma saya selalu berpikir gitu ya. Sejak sampai tadi pagi. Gunanya apa ya? Kenapa? Oleh karena kita terus menerus berhadapan dengan persoalan yang sama. Saudara ketika Holocaust itu orang-orang Jerman menangkapin, membunuh kira-kira 6 juta orang Yahudi ya. Nah, mereka tuh ditempatkan di kamp konsentrasi banyak tempatnya. Nah, saya melihat akan film mereka itu, kadang-kadang itu heran sekali. Oleh karena mereka yang menunggu akan disenten mati. Saudara, nanti bergilir itu beberapa orang masukkan gerbong gitu ya. Dibawa ke kota lain, nanti mati di sana. Semua orang sebetulnya aware ini. Tetapi menunggu sebulan, 2 bulan. Manusia itu beradaptasi bahkan di tengah suffering. Saya melihat orang-orang ini bercocok tanam, mulai nanam sayur-sayur gitulah. Lalu mulai rajin sekali menyirami. Bahkan mereka waktu-waktu luang itu main sepak bola, saudara. Sampai bersorak-sorak, saudara. Bayangin. Saya tidak bisa membayangkan ya. Guna dari seorang pendeta yang hadir di sana itu apa? Barangkali kalau mengingatkan supaya mereka itu prepare, ya kan? Banyak doa. Ingat firman Tuhan, justru itu beban. Itu gangguan. Seolah-olah jiwa mereka, jiwa manusia, itu kalau sudah terbiasa dengan sesuatu, meskipun aneh sekali saudara. Beradaptasi. Dan mereka itu ingin, kenapa sih tidak boleh? Apalagi kalau kita dalam soal seks. Kenapa tidak boleh nonton film porno? Kenapa tidak boleh masturbasi? Saya kan tidak berzina. Nah ini. Kenapa tidak boleh di kantor itu flirting? Ya saya cuma meraba-raba, cium-ciuman. Tidak lebih dari itu loh. Mau sama mau. Tahu jaga diri. Kenapa sih apa-apa tidak boleh? Nah ini menjadi masalah kan. Jadi saudara ini sesuatu masalah yang pada saat kita berpikir mengenai sexual lust. Ini masalah yang tidak mudah menghasilkan efek. Ya gitu loh. Saudara mendengar nanti sampai saya ngomong sampai habis. Kemungkinan itu banyak yang cuma masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Jadi hari ini kita akan pikirkan itu ya. Jadi untuk itu saya sebetulnya cuma ya mengambil satu ayat dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-14 yang mengatakan jangan kamu berzina. Salah satu dari 10 hukum ini, jangan kamu berzina. Nah berzina kadang-kadang dalam perjanjian lama cuma dituliskan jangan kamu inginkan istrinya orang atau suaminya orang. Nah, jangan kamu ada hubungan seksual dengan orang ini, orang itu yang bukan istri atau suamimu. Nah oke. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, hari ini aku mengajarkan kepadamu. Bahkan kamu lihat orang yang kamu merasa tertarik,
Dan mulai membiarkan imajinasi ini bergerak. Ya kan? Itu kalau dalam bahasa Yunani itu blepon. Yaitu suatu past tetapi continuous tense. Oke, jadi diteruskan sudah, tapi sampai Roma dipikir-pikir, dibayang-bayangin. Kalau sampai ya ada kesempatan, Yesus mengatakan, what man think in his mind, apa yang manusia pikirkan dalam hatinya, ya itu yang dinilai Tuhan. Kamu sudah berzina sama dia, orang itu tidak ngerti kalau kamu jinai. Oleh karena in your mind. Jadi masalah pada saat kita bicara mengenai masalah iman, ini masalah spiritual, saudara. Ini bukan masalah psychological. Jadi kalau masalah spiritual, ini tidak semuanya itu easy to be explained. Oleh karena apa? Oleh karena ini menyangkut masalah bagaimana saudara mempunyai modal apa enggak untuk berpikir. Modal apa ada pada enggak takut sama Tuhan. Modal ada atau enggak? Kamu ingin sekali itu menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, kalau saudara bukan orangnya, kalau kita tahu di dalam James Fowler itu, saudara itu level undifferentiated faith, orang yang cuma datang-datang ke gereja tapi tidak ngerti tujuannya, gitu ya. Tidak pernah mikir mengenai firman Tuhan, ya tidak ada efeknya. Bahkan kalau saudara itu intuitive projective faith gitu ya. Jadi orang sudah punya feeling. Saya senang ke gereja tapi senangnya cuma main piano. Ya tidak ada gunanya juga. Meskipun kelihatannya melayani. Tapi tidak pernah baca Alkitab saudara. Nah orang seperti itu juga ini akan lalu lewat gitu aja. Jadi hanya orang yang punya modal. Ya biasa take it seriously dan personally hal rohani. Aku percaya Tuhan itu ada. Dan aku ingin sekali hidupku itu konsisten dengan apa yang ku percaya. Dan aku kalau dengar Yesus mengatakan jangan berzina, saya akan belajar untuk nurut. Nah orang yang seperti ini yang teachable. Tapi ya kalau yang lain, saudara cuma dengar-dengar manggut-manggut saja. Saudara. Jadi ini menjadi masalah. Jadi sekarang kita mulai ya. Dan saya tidak akan baca banyak hal, tetapi saudara-saudara familiar dengan cerita mengenai Daud yang jatuh dalam perzinahan dengan Bathsheba. Disebutkan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11, pada pergantian tahun, ya biasanya pada waktu itu raja-raja maju berperang. Dan Daud menyuruh Yoab, panglima perangnya juga perang. Tapi Daud tidak ikut perang. Daud nganggur. Nah ini masalah. Lalu pada waktu petang Daud bangun dari tempat pembaringannya. Lalu jalan-jalan di atas sotoh istana. Lah nampak seorang perempuan itu lagi mandi. Langsung dia melihat betapa moleknya wanita ini. Dan dia punya hak. Dia tahu raja mau ambil siapa aja boleh. Suruhan orang. Loh itu istrinya Uria, ayo suruh ke sini. Mereka hubungan seks. Dan Bathsheba tidak mungkin menolak. Tapi ternyata Bathsheba hamil. Lah begitu dengar Bathsheba hamil, ternyata Daud itu pikirannya persis seperti yang Yakobus pasal 1 ayat 14, 15 ngomong apa? Dosa itu mulainya dari apa? Ada keinginan. Ya kan? Jadi kalau keinginan itu sudah dibuai, ya sudah menghasilkan dosa. Oke. Nah, dosa ini tinggal menunggu. Begitu dosa itu menjadi semakin matang, berarti diulang-ulang. Ya kan? Sekarang sudah pernah mencicipi yang enak ini. Dan tidak mau kalau ini kesempatannya itu berhenti. Pikirannya sudah, nah iblis ini pintar sekali. Daud yang begitu baik. Man after God's own heart. Bayangin. Manusia yang sangat dicintai Tuhan ini. Tapi sudah melayani akan dorongan iblis ini. Dia mulai pikir. Ya. Panggil Uria. Tanya. Ngomong kepada Yoab. Uria dibujuk-bujuk setelah datang. Dikasih hadiah-hadiah. Supaya mabuk. Supaya pulang hubungan seks. Kan begitu. Sudah berbulan-bulan tidak pulang. Tapi Uria itu orang head.
Orang Het itu bukan orang Israel, saudara. Itu bangsa yang ada di Kanaan. Dan sekarang ini sudah jadi orang Israel. Percaya kepada Yehova. Bayangin, dia orang Het. Dia tidak pulang, dia lebih baik tidur di emperan istana. Waduh, Daud mulai bawa itu. Mau diapain ini? Ya sudah, iblis kasih ide lain lagi. Kasih surat aja, suruh bawa pulang. Pergi ke Yoab sana. Sama Yoab dibuka kaget. Yoab, taruh orang ini di peperangan yang paling sengit. Nanti pada saat perang itu tinggal aja supaya dia mati. Jahat banget ya. Dari penjina menjadi pembunuh sekarang. Nah ini yang terjadi. Saudara, pada saat kita memikirkan akan hal ini, mari kita pikirkan beberapa hal ya. Apa yang perlu kita tahu? Yang pertama lebih dahulu. Apa yang saudara perlu tahu mengenai seks? Seks itu apa sih? Alkitab mengatakan manusia diciptakan sebagai image of God. Yaitu peta dan gambarnya Allah. Tapi manusia ini sexual being. Loh, apa Allah juga punya seks? Enggak, saudara. Kenapa saya berani mengatakan Allah itu bukan seperti itu? Oleh karena memang dalam Matius pasal 22. Karena ada orang Saduki nanya sama Yesus ya. Tuhan, kalau ada orang wanita menikah sama pria, prianya mati. Kan menurut hukum Tuhan, kan boleh menikah lagi. Nah kebetulan dia punya 6 saudara. Tapi menikah lagi sah, mati lagi. Menikah lagi sah, mati lagi. Sampai 7-7-nya menikah sah. Sekarang di surga itu suaminya yang mana? Nah Yesus itu ditanya begitu. Yesus mengatakan, gimana sih? Kamu tuh sesat. Di surga itu tidak ada laki, tidak ada perempuan. Tidak ada suami, tidak ada istri. Oleh karena semua yang nanti ada di surga itu sexless. Seperti malaikat. Kamu tuh tidak ada laki, tidak ada perempuan. Berarti kalau kamu itu menikah suami istri. Itu cuma di bumi, saudara. Sehingga orang itu keliru kalau mengatakan suaminya meninggal itu. Nanti ketemu lagi di surga. Ketemu siapa? You tidak akan ketemu suamimu lagi. You tidak akan ketemu papa mamamu lagi. Orang yang dilahirkan di dalam Kristus pada saat dia mati, bangkitnya nih nanti diberi tubuh yang baru. Tubuhnya tidak lagi, tidak perempuan. Jadi di surga itu tidak ada laki, tidak ada perempuan. Kesempurnaan kebahagiaan sudah sedemikian rupa. Sehingga manusia tidak membutuhkan lagi ikatan-ikatan emosi seperti suami istri. Jadi seks yang Tuhan berikan kepada manusia sebagai sexual being. Itu pengertiannya oleh karena Tuhan punya tujuan. Yaitu melalui seks. Laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Kemudian mempunyai anak. Jadi seks untuk procreation. Itu loh. Seks itu supaya punya anak. Laki-laki membawa 23 kromosom, nanti sel telur dari wanita 23 kromosom, lalu ketemulah 23 pasang kromosom, jadi manusia, saudara. Ya itu. Tapi seks itu bukan cuma itu, saudara. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan itu aneh, bukan? Menciptakan manusia sexual being ini dengan perlengkapan-perlengkapan lain. Aneh ya? Yang tidak ada hubungannya dengan hamil, punya anak. Tidak ada hubungannya, saudara. Hanya untuk dinikmati. Makanya seorang yang bernama Edwin itu mengatakan di dalam bukunya, intended for pleasure. Jadi memang seks itu diciptakan Tuhan untuk dinikmati. Sehingga perempuan itu, ya vaginanya, di atasnya ada klitoris. Untuk apa? Tidak ada hubungannya dengan anak, saudara. Iya, pada saat hubungan seks, kemudian lubricating. Jadi ada cairan yang membuat licin. Itu ada dikeluarkan. Untuk apa? Jadi kalau tidak ada cairan pun juga bisa jadi anak, saudara. Jadi ini masalah, ini hanya untuk dinikmati. Di dalam vagina wanita itu di dalamnya, itu ada ujung-ujung sel syaraf yang namanya pubococcygis muscle. Itu tuh hanya untuk kenikmatan, saudara. Jadi manusia itu diciptakan seperti itu Tuhan. Sehingga kita tuh tahu bahwa hubungan seks itu sangat nikmat. Hati-hati kita. Justru itu
Yang sekarang kita perlu hati-hati. Oleh karena setelah dosa datang, semuanya dari tubuh ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya sudah arahnya keliru. Jadi seks yang tadinya mestinya dengan suami atau istrinya, sekarang melihat perempuan lain kok tertarik dia. Melihat laki-laki lain kok tertarik dia. Gimana? Nah, iblis pintar sekali. Saudara, cara iblis itu bekerja itu selalu sesuai dengan natur manusia. Sebagai peta dan gambar Allah, natur manusia itu punya freedom, punya kebebasan. Jadi manusia itu bukan robot. Manusia punya kebebasan. Mau nurut, mau nolak Tuhan, bisa. Plus manusia sebagai bisa terbang sekarang. Ngitung-ngitung caranya bagaimana, ada formulanya. Jadi pesawat terbang. Pesawat ulang-alik. Luar biasa sekali. Bisa ngomong. Manusia ngomong itu paling jauh dengan orang 50 meter. Tapi saudara sekarang dengan HP juga bisa ngomong dengan orang di kutub utara sana. Saudara. Sambil melihat orangnya lagi. Atau nonton sepak bola di Brasilia. Saudara sambil lihat rumputnya. Padahal kalau di sana bahkan rumputnya pun tidak kelihatan. Tapi ada alat yang bisa. Saudara melihat rumputnya pun kelihatan. Manusia seperti Allah, saudara. Nah, ini persoalan. Iblis tahu sekali. Sehingga kreativitas selalu menghasilkan apa? Curiosity. Ingin. Ya, keinginan tahu. Keinginan tahu menghasilkan apa? Keinginan nyoba. Nah, iblis ngerti ini. Makanya dia ngomong sama Hawa. Tuhan itu kan sebetulnya taruh kamu di Taman Firdaus ini, Tuhan kan melarang kamu makan semua pohonnya buaya api-api itu. Nah, kaget manusia. Distimulir, ternyata jawab. Nah, itu sudah permulaan. Enggak sih, Tuhan enggak melarang, boleh semuanya. Cuma Tuhan ngomong pohon yang di tengah itu loh, pohon pengetahuan baik dan jahat. Kamu jangan makan buahnya. Plus sekarang wanita ini ngomong tambahan. Diraba pun tidak boleh. Oh gitu. Ya, iblis senang sekarang. Oleh karena manusia sudah menjawab. Diteruskan. You tahu enggak? Sebetulnya Tuhan tahu. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti dia. Yang tahu bedanya baik dan jahat. Betul enggak omongannya dari iblis? Betul. Tapi ini dosa. Hati-hati. Oleh karena nanti akan melek matanya tahu perbedaan jahat dan baik. Wah, dan iblis itu membuat manusia itu ingin nyoba. Dari satu yang sebetulnya hal yang dia tidak butuhkan. Sekarang menjadi kebutuhan. Iya, begitu dosa sudah dibuai. Nanti mendatangkan maut. Hati-hati di sini. Makanya manusia itu melihat pikirannya kemana-mana, ya kan? Melihat bahkan, maaf ya, binatang kawin kok membuat terangsang juga aku ini. Nah, lalu apa? Aku akan nyoba kalau hubungan seks sama anjingku. Nah, saudara-saudara, manusia itu punya pikiran, kan sama lubangnya vagina. Kayak apa rasanya? Satu kali you lakukan, you menjadi bestialit. Yang nanti mempunyai pikiran-pikiran akan meneruskan lagi. Oleh karena apa? Laki-laki satu kali dimasukkan vagina binatang pun orgasme. Begitu orgasme yang terjadi di otak, itu suatu susunan syaraf yang namanya autonomous nervous system itu mulai kerja. Aneh ya. Itu autonomous nervous system itu ngatur segala sesuatu, tidak usah pakai pikiran, saudara. Tidak rational thinking. Ini bukan cerebrum otak untuk berpikir. Ini autonomous nervous system. Saudara makan, keluar saliva. Tidak usah mikir. Saudara nelen, dicerna. Tidak usah mikir. Kerja jantung, kerja liver, kerja paru. Termasuk autonomous ini. Sekarang sudah kerjanya begitu. Nah, saudara tidak mikir meskipun perasaan aneh. Saudara sudah menjadi bestialit.
Saudara mengulang-ulang hubungan kelamin sama binatang. Ada orang mengamati anaknya sendiri yang kecil-kecil. Wih, kok kulitnya kok lembut sekali. Pikirannya jahat muncul. Oke. Dicoba meskipun tidak digitu-gituin anaknya. Tapi ini incest, saudara. Nanti begitu anak itu sudah mulai gigel, oke, giggling. Nah mulai remaja, buat dadanya dipegang itu dia kaget-kaget. Nah makanya ada orang tua nyetubuin anaknya sampai punya 7 anak. Bayangin. Gak bisa lari anak itu. Kemungkinan anak itu pelan-pelan juga menikmati. Waduh jahat banget. Ini kerusakan. Yohanes pasal 8 mengatakan apa? Iblis itu pembohong dan pembunuh manusia. Dia mau dihancurin. Bahkan ada orang kebetulan dia itu kerja di rumah sakit. Melihat ada orang mati kok cantik. Disimpan di kamar mayat. Dia mulai pikiran. Iblis masuk. Dia mencoba menyetubuhin mayat. Satu kali dia lakukan, dia jadi nekrofiliak. Manusia dan kebutuhan memuaskan seks melalui mayat. Gimana saudara? Gimana hidup ini? Saya mempunyai seorang teman itu nenek-nenek. Ya nenek temannya itu di Augusta, Georgia. Saudara. Dia cerita, temanku itu sekarang itu terpaksa jual rumah lalu ngapain? Tinggal di nursing home. Orang kaya banget dia. Kenapa? 2 malam disatronin pemuda. Pemuda itu enggak ngerampok, saudara, memperkosa. Nenek 80 tahun itu loh. Gila. Dia trilnya itu kalau melihat nenek jerit-jerit. Yang berdarah-darah itu. Gimana saudara? Manusia itu jadi binatang atau apa? Mau teruskan, mau menjadi apa saja. Saudara bisa. Hati-hati di sini. Dan iblis itu selalu menawarkan. Dan nanti satu kali sudah melakukan, kemudian you mencari alasan to justify what you have done. Itu artinya kamu mulai menemukan alasan ini. Habis aku menikah 20 tahun sama istriku ini banyak bertengkarnya, menjengkelkan, seringkali aku muncul. Ngapain aku terjebak dalam pernikahan ini? Ketemu temanku. Dulu teman SMA. Kebetulan dia sama suaminya juga enggak baik. Nah sudah. Aku ini baru merasakan. Yang namanya cinta itu sama ini. Dari dulu aku naksir dia cuma enggak jadi. Nah. To justify. Enggak pernah aku menemukan rasa bahagia itu seperti ini. Nah iblis akan ngomong. Bisik. Memang Tuhan itu jahat. Tuhan tidak pengen anak-anaknya itu menikmati hidup ini. Mau tahu? Ya. Matius pasal 16 ngomong apa? Kamu mau menjadi pengikutku? Kamu pikul salib. Menyangkali diri. Loh itu loh yang Tuhan mau. Dia sebetulnya itu secretly ingin semua anaknya itu seperti Yesus Kristus itu loh. Sengsara. Menikmati seks itu dosa. Muncul ini. Gitu ya. Jadi aku ingin sesuatu yang aku sukai tidak boleh ya. Lah saudara sudah mulai ditwistkan pikirannya sama iblis. Ya pikiranmu kemana? Ya terus curiga sama Tuhan dan tidak pernah nurut kamu. Oleh karena apa? Sudah jadi kayak gitu saudara. Saudara justify itu menemukan alasan untuk perbuatan jahatmu sendiri. Luar biasa. Jadi akibatnya apa? Kita bertemu dengan begitu banyak orang yang berzina. Sulit sekali untuk kembali. Kenapa kok sulit? Apakah dosa seks itu dosa yang paling hebat? Juga enggak. Semua dosa ya sama aja. Yakobus kan mengatakan ya pasal 4. Ya melanggar satu dosa ini melanggar semua. Iya toh? Berarti semua dosa di hadapan Tuhan ya dosa. Tapi mau dilihat sungguh ya. Dosa seks itu paling sulit untuk diselesaikan. Hidup manusia itu ada 3 lingkaran. Nah, lingkaran paling luar
Manusia itu kalau sudah jatuh kepada dosa seks, kemudian ketahuan, malu, ya ingin bertobat, yang di luar ini loh, ngomong apa? Aku bersumpah, aku berjanji, aku tinggalkan wanita itu, aku tidak mau mengulang lagi. Ya situ. Yang luar itu sumpah sampai 1.000.000 kali pun, tidak mungkin dia bisa atasi. Ya jangan percaya. Sumpah janji sampai apa itu? Tidak mungkin dia tepati. Oleh karena apa? Sumbernya itu sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Lapisan yang kedua, ini orang-orang yang sudah sumpah tadi, supaya memagari supaya aku tidak jatuh lagi di dalam dosa perzinahan, aku sekarang aktif di gereja. Kan mirip seperti Daud. Mazmur 51. Oh Tuhan, aku lahir dari orang yang jahat. Aku dilahirkan dari hal yang berdosa. Oke? Aku janji Tuhan jangan tinggalkan aku. Jadi orang-orang seperti itu mencoba untuk membuat dirinya sendiri sekarang jadi orang Kristen. Oke? Ikut ini, ikut itu, ikut ini. Ini lingkaran dua. Selesai? Tidak mungkin selesai. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena esensinya orang yang sudah terjebak dalam perzinahan. Hati-hati. Ini sudah melibatkan kerja otak yang tadi saya sebutkan. Ada dua aspek. Yang pertama, bagian dari otak yang namanya hipotalamus. Nah, hipotalamus itu kalau kerjanya itu menjadi sumber pusat dari kenikmatan. Dan yang menggerakkan sehingga pituitari itu kelenjar hormon nanti melepaskan hormon. Itu loh. Jadi anak remaja masuk kepada kematangannya. Nah, gitu hipotalamus ngirim sinyal. Lalu pituitari melepaskan estrogen. Nah, mulailah anak perempuan itu datang bulan. Kan begitu. Nah, ini kerja dari dua ini sudah terjadi. Dan dua ini kemudian menurut apa yang tadi disebutkan autonomous nervous system di otak. Nah, saudara hati-hati. Sehingga ini tidak rasional. Kenapa mau diteruskan? Tidak rasional. Bahkan jika seluruh keluarga berantakan, anaknya semuanya kacau balau, seringkali tidak peduli. Oleh karena ini sifatnya ediktif. Jadi sifatnya ediktif. Oke? Apalagi jika laki-laki yang berzina ini, dia itu omong-omong sama perempuan yang dijinai. Saudara, omong-omong itu dua pribadi. Biasanya yang terjadi itu kalau sampai perempuan tadi itu juga ingin hubungannya personal, itu curhat, cerita. Bahkan itu minta bantuan ini, bantuan itu. Tapi lemah lembut dia. Jadi ini tuh ada ikatan emosional. Oke, ikatan emosional ini ditambah dengan yang paling dahsyat. Apa? Cinta. Payah kita. Begitu kamu itu zina dengan orang sampai kepada cinta, kamu sebetulnya membuat 1 Yohanes 4 itu ngomong apa? Tuhan itu love. Ya toh, love Tuhan yang begitu suci, kamu sekarang seret masuk di dalam menjadi love untuk berzina. Tidak ada obatnya. Oleh karena kamu cinta orang itu. Dengan cinta apa? Kamu rela, mulai mikirin, mulai sayang, mulai memperhatikan, mulai memberikan hatimu. Nasib masa depannya kamu pikirin. That is love. Tapi salah arah. Yang Tuhan ingin kamu lakukan itu sama istrimu. Sama anak-anakmu. Sekarang kamu sudah ke sana. Tetapi kekuatan dan naturnya sama. Dari aku, hatiku, pikiranku, perasaanku, hati nuraniku. Aku kasihkan sama kamu. Siapa yang bisa melepaskan ini? Tidak ada. Hati-hati. Saudara, dosa seksual itu kelihatannya cuma gitu-gitu ya kan.
Tetapi satu kali kalau saudara-saudara betul-betul take it personally, akibatnya saudara mesti tanggung. Coba lihat di dalam Daud ini. Akibatnya apa? Oleh karena Yakobus pasal 1 ayat 14 ayat 15 ngomong apa? Jikalau dosa sudah dibuai, ya kan? Berarti diulang-ulang sampai berbuah, mendatangkan maut. No turning back. Tidak ada jalan untuk kembali. Wah, luar biasa sekali. Sedih banget anak-anak Tuhan seperti Daud ini. Sehingga Tuhan mengatakan gitu ya. Kalau dalam Imamat 20 orang yang berzina ditimpukin batu aja mati. Ya kan? Tapi kalau Daud kok enggak? Apa Daud diistimewakan? No. Justru Tuhan ingin memukul Daud. Sepanjang umurmu, pedang tidak akan tinggalkan keluargamu. Dan anak-anakmu, istri-istrimu, semuanya akan suffer. Jadi yang satu memperkosa, Amnon memperkosa adiknya Tamar. Nanti Absalom kakak dari Tamar bunuh Amnon. Sekarang Absalom sendiri ya ingin ngapain? Jadi raja. Kejar-kejar papanya mau dibunuh. Jadi Daud itu dikejar-kejar sama siapa? Anaknya sendiri yang dia paling cintai mau dibunuh. Plus nubuatan dari Nathan itu terjadi. Istri-istrimu berapa banyak saya tidak tahu. Kumpulkan suruh telanjang bulat di atas soto rumah. Ditonton semua orang. Diperkosa sama Absalom. Mana ada keluarga yang berantakan hancur gak karu-karuan sama seperti Daud. Dan nanti Adonia itu anak yang pertama. Mestinya dia yang berhak jadi raja. Tapi Daud itu memilih Salomo. Akhirnya ngapain? Ya dunia takut. Ya minta-minta sama Salomo. Salomo aku tidak mau jadi raja. Oke, tapi tolong aku dikasih gundik papaku. Kurang ajar enggak? Jadi Daud itu pada saat sakit tuwek itu. Sudah kena osteoporosis. Juga kena juga hipotiroid gitu ya. Sehingga badannya seringkali menggigil-gigil. Dia ngapain? Sama orang-orang tua Israel dikasih seorang gadis cantik banget namanya Abisak. Suruh nemenin tidur. Tapi Daud tidak bisa. Pegang pun bukan. Sudah loyo. Ya itu. Lah gadis itu yang Adonia itu inginkan. Dia mengatakan kepada Salomo. Minta tolong Batsheba ngomong. Yang mamanya Salomo. Aku cuma minta itu. Gitu ya. Tidak usah. Aku tidak akan ngeripotin kamu. Langsung Salomo apa? Bunuh orang itu. Kakaknya sendiri. Satu keluarga di keluarga kayak gini. Di mata Tuhan ya. Surat Petrus mengatakan. Kalau saudara-saudara itu anak Tuhan. Maka hukuman itu menjadi keras sekali. Saudara anak-anak orang lain. Tuhan kadang-kadang biarkan aja. Tapi kalau hamba Tuhan berzina. Waduh Tuhan nanti lihat. Sepanjang umur hidupnya. Tidak ada selesainya penderitaannya. Sama seperti Daud. Tapi bagaimana kita? Saudara, melihat hal seperti ini, kita melihat lalu bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah sexual lust. Tidak ada way out. Tidak ada way out kenapa? Oleh karena munculnya kebutuhan itu sebetulnya karena dosa. Tapi dosa yang sudah beranak pinak. Nah kalau saudara belajar developmental psychology, yaitu namanya psikologi perkembangan. Nah saudara akan tahu, ya ada macam-macam psikologi perkembangan. Anak usia 0 sampai 2 tahun, kan kebutuhannya trust supaya bisa percaya, nah dia bisa happy menjadi manusia seutuhnya. Tapi kalau orang tuanya banyak bertengkar, lalu gimana anak ini? Bahkan dalam jiwanya itu ada suatu kegelisahan yang dia tidak tahu bagaimana mengatasinya. Ada perasaan marah yang dia tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Ya anak itu terus begitu. Oleh karena melihat papa mamanya gitu. Dan papa mamanya pun tidak mencintai dia. Lalu kenapa? How problem develop. Jiwa yang gelisah dari bayi yang usia baru 1 tahun itu. Sudah membentuk pola-pola. Ya kan? Jadi polanya mistrust yang nanti menjadi bakat itu. Saya akan mendapatkan menurut cara saya sendiri. Saya tidak peduli aturan main di dunia ini.
Jadi hampir semua anak dari keluarga yang disfungsional, itu anaknya itu punya bakat psikopat, saudara-saudara. Jadi kemudian hidupnya itu nanti akan begitu. Wah, ada perempuan cantik, ya kan? Apa? Wah, aku bisa. Caranya gini, caranya gitu, sampai dapat. Saya tidak peduli akibatnya. Nah ini. Jadi how problem develop itu menjadi modal. Jadi nanti sebelum remaja, anak-anak seperti ini tidak tahu caranya mengatasi kegelisahan jiwanya kecuali apa? Nonton film porno, masturbasi, terus masturbasi. Lalu mulai ngapain? Ketika saya masih di Magelang, teman SD saya, bayangin ya, saya ingat saya kelas 6 saat itu sudah berani ngapain? Sudah berani ada hubungan seks dengan pembantunya. Kok pembantu mau? Oh pembantu juga gitu, saudara, bayangin. Sampai kita tuh heran, apa itu? Saya sampai bingung oleh karena saya ingat saya, apa itu? Tidak ngerti saya, membayangkanmu tidak ngerti. Ya. Jadi ini sudah, apalagi too early sekarang ini. Saudara tahu situs porno itu komisi dan informatika. Oke. Nah itu sebetulnya mendapatkan kira-kira 30 juta situs porno. Yang Kominfo ini hanya bisa mencegah 2%. 30 juta. Sudah bayangkan. Ini anak-anakmu pra-remaja usia baru 10 tahun yang buka-buka situs porno. Saya mempunyai klien itu karena apa? Lihat supirnya. Lagi tungguin gitu ya, supirnya buka film porno. Anak ini lihat aja. Apa itu? Sejak itu dia mulai ketagihan. Jadi saudara-saudara bisa membayangkannya. Jadi ini akarnya itu sudah mendalam sejak kecil. Sekarang dunia itu begitu jahatnya. Menawarkan semuanya seks, semuanya. Nah itu. Tidak ada obatnya. Lalu bagaimana kita itu menyelesaikan masalah ini? Sekali lagi kita harus tahu bahwa Alkitab itu mengajarkan bahwa tidak ada kuasa mengatasi dosa ya kecuali darah Kristus. Tidak ada. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 9 itu mengatakan aku melatih tubuhku begitu rupa. Jangan sampai aku nanti bekerja mengabarkan Injil. Aku sendiri nanti dibuang sama Tuhan. Nah itu dosa apa kita tidak tahu. Tetapi dosa itu memang perlu dilatih. Tapi Paulus juga sadar. Ngajarin orang melatih, jangan-jangan keliru aku. Loh kenapa kok begitu? Saudara, mungkin 3 bulan yang lalu saya khotbah di sini. Saya ceritakan ya. Kalau ada jemaat-jemaat Paulus yang layani, ternyata salah mengerti. Jemaat Galatia, itu jemaat yang sangat baik sekali 3 tahun dilayani Paulus. Tapi begitu Paulus pergi, jemaat Galatia itu seperti saudara dan saya, pengen sekali punya pengalaman kemenangan iman. Dulu tukang marah, sekarang pengen menjadi tidak tukang marah. Dulu suka berzina, sekarang tidak berzina. Lalu ngapain? Latihan. Latihan diajarin oleh orang-orang Yahudi Kristen. Yang ngajarin sinkretisme. Jadi mengawinkan akan Injil kasih karunia dengan Taurat. Bayangin. Sejak itu mereka latihan. Latihan menjaga diri, latihan untuk doa, latihan mengabarkan Injil, latihan untuk barangkali menghafal ayat. Loh, kenapa tidak boleh? Paulus mendengar seperti itu dari jauh dan nulis surat Galatia. Isinya apa? Terkutuklah kamu. Loh, yang ngajarin gitu terkutuklah. Saya sampai membaca pertama itu kali kaget. Pakai anatema. Kenapa tidak boleh orang latihan? Menahan diri supaya tidak berzina. Paulus mengatakan yang keliru itu spiritnya. Kamu pikir kamu bisa. Iblis itu pintar sekali. Nanti kamu muter-muter itu cuma di lingkaran 1 dan 2 ini. Tidak pernah masuk ke dalam. Sehingga Paulus mengatakan terkutuk yang ngajarin itu. Paulus sampai bagian yang terakhir Galatia tidak berhasil menjelaskan. Galatia yang sulit ini tidak bisa dijelaskan. Di dalam Galatia pasal 4 itu. Paulus sampai ngomong apa?
Dulu kamu sama aku tuh begitu baik. Sampai kamu tidak pernah jijik melayani aku. Kenapa Paulus ngomong jijik? Oleh karena Paulus itu epilepsi. Kemungkinan kalau lagi komat menjijikkan gitu loh. Bahkan kalau mengatakan dalam Galatia 4. Saat itu ya. Kalau aku minta kamu mencungkil salah satu matamu. Kamu kasihkan sama aku. Saking baiknya kita. Tetapi sekarang. Paulus ngomong apa? Aku ngomong kebenaran, kamu nganggap aku musuhmu. Itu ada dalam Galatia 4. Aku putus asa. Aku tidak tahu lagi mau ngajarin apa sama kamu. Aku persis seperti perempuan yang mau bersalin tidak keluar-keluar itu. Bingung aku. Sampai tahun 56, Paulus tidak berhasil menjelaskan kepada Galatia. Karena Paulus baru mendapatkan ide dari Tuhan tahun 58. Yaitu ketika dia menulis kepada jemaat di Efesus. Dia mengatakan dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Karena kasih karunia. Kamu diselamatkan. Tapi tidak titik. Karena kasih karunia. Oleh karena kelahiran baru kamu diselamatkan. Oleh iman. Nah, Paulus mulai ngerti sekarang gitu ya. Waduh, kalau kamu cuma berasumsi kamu sudah selamat. Tidak bisa membuktikan. Kalau kamu berasumsi kamu sudah lahir baru. Kamu tidak bisa kamu membuktikan. Makanya Tuhan memberi anugerah yang kedua. Iman. Supaya kamu bisa merasakan. Kamu bisa ngerti. Yaitu pada saat kamu mencoba menghidupi kasih karunia itu. Gitu loh. Keselamatan yang dianugerahkan. Kamu hidupi. Yesus kan mengatakan, kamu kan persis seperti carang-carang. Dan aku ini pokok anggur, kamu nempellah kepadaku. Jadilah manusia rohani. Tidak usah kamu latihan-latihan mengatasi dulu. Kamu belajar mencintai aku. Kamu belajar membangun kedekatan dengan aku. Ini Yesus. Begitu kita nempel, kita akan berbuah. Yuk nanti diberikan wisdom. Diberikan kekuatan, diberikan kemampuan oleh Tuhan Yesus untuk dealing dengan dosa kayak gini. Saudara, makanya Petrus itu ngomong ya kan. Kita itu mesti melatih diri. Iman itu harus yang pertama. Lalu iman mesti ditambah dengan kebajikan. Iman ditambah kebajikan, tambah pengetahuan, tambah penguasaan diri, sampai nanti kasih Kristus hadir. Tapi kalau kamu itu salah satu bagian ini hilang. Nah ini Paulus ngomong apa? Dosa yang lama itu hidup lagi. Dosa itu tidak bisa diatasi. Jangan coba hanya latihan-latihan. Dosa tidak bisa diatasi. Kecuali darah Kristus. Nah sehingga kita itu dipanggil kumpul seperti ini. Supaya kita sekali lagi diingatkan. Ini masalah rohani. Ini bukan masalah kelemahan batin, kelemahan psikologis, kelemahan tubuh. No, masalah spiritual. Mari kita kembali kepada Tuhan. Tuhan, selama ini aku tidak dekat dengan Engkau. Mulai hari ini aku mau dekat. Adakan waktu khusus sendiri. Tuhan hadirlah dalam hidupku. Rasakan kehadiran. Rasakan cinta kasih-Nya. Soalnya nanti pelan-pelan diberikan kebijaksanaan, kekuatan. Apa itu saya tidak tahu. Tapi Dia akan kasih. Ya kiranya Tuhan memberkati setiap individu yang masih teachable. Ya, datang ke gereja, memang ingin berubah. Dosa perzinahan, dosa kita semua. Dosa kesombongan, dosa kita semua. Dosa kemalasan, dosa kita semua. Dosa iri hati, dosa kita semua. Tidak ada obatnya. Jangan pakai latihan-latihan saja. Tapi yang penting nempellah sama Tuhan. Nah biarlah kasih Kristus itu hadir dalam hidup. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa dan pengucapan syukur. Tuhan kami tahu kami sangat dikasihi oleh-Mu Tuhan. Siapa kami ini? Kami orang berdosa yang terus-menerus mengulang-ulang.
Kami sendiri kadang-kadang marah, bosan dengan dosa yang terus-menerus terulang-ulang. Kami kadang-kadang tidak bisa memaafkan kelemahan kami. Tetapi Engkau terus mengulurkan tangan. Tuhan terima kasih. Dan kami ingin memberikan diri kami. Kami ingin menjadi anak-anak-Mu. Biarlah kami boleh belajar mengasihi-Mu Tuhan. Berkati akan setiap individu di sini. Supaya kami tidak salah pikir. Tidak salah konsep. Sehingga mulai hari ini kami berjalan dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.